Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kembali lagi dengan channel saya Muhammad Fathul Bari. Di sini saya akan mengerjakan tugas ekonomi SBPTN yang kedua. Di sini soal SBPTN yang pertama, yaitu peran yang dimainkan oleh para pelaku ekonomi antara lain sebagai pengguna faktor produksi, memiliki faktor produksi, penghasil barang dan jasa. Pengguna barang dan jasa dan penyediaan faktor produksi, peran yang dapat dimainkan oleh rumah tangga konsumen adalah, jawabannya itu adalah D. Pemilih faktor produksi, penghasil barang dan jasa, serta penyediaan faktor produksi. Di sini saya akan menjelaskannya. Rumah tangga konsumen adalah salah satu pelaku ekonomi yang mengonsumsi nilai guna suatu barang yang disediakan oleh produsen. Adapun peran yang harus dimiliki rumah tangga konsumen yaitu sebagai berikut: pemilik faktor produksi. Rumah tangga konsumsi memiliki faktor produksi yang diperlukan oleh rumah tangga produsen, seperti jasa atau bahan baku untuk proses produksi. Penggunaan barang dan jasa. Barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen akan dibeli oleh rumah tangga konsumen untuk dihabiskan nilai gunanya. Dan penyediaan faktor produksi. Selain memiliki faktor produksi, rumah tangga konsumen juga menyediakan barang atau jasa apa yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen. Misalnya menyediakan bahan baku yang diperlukan untuk kerja yang dibutuhkan oleh produsen. Dan di sini soal SBPTN yang kedua. Keseimbangan pasar yang baru ditandai oleh meningkatnya jumlah barang-barang yang ditransaksikan dan tidak berubahnya harga barang. Hal ini dapat digambarkan oleh berikut. Jawabannya itu adalah yang saya itu memilih E. Peningkatan permintaan dan penawaran dalam proporsi yang sama. Pembahasannya yaitu dalam soal dijelaskan terjadinya peningkatan jumlah barang yang ditransaksikan, namun harga barang tidak berubah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat kurva berikut ini. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa jika permintaan dan penawaran bergeser dengan porsi yang sama, maka harga barang keseimbangan tidak akan berubah, namun jumlah keseimbangan meningkat. Dan di sini saya akan menjelaskan soal SBPTN yang ketiga. Yaitu ketika harga per unit suatu barang 100.000, jumlah barang yang ditawarkan 50 unit, dan ketika harga per unit turun menjadi 50.000, jumlah barang yang ditawarkan nilai koefisien elastisitas penawaran barang tersebut bersifat. Jawabannya itu adalah saya memilih B, inelastik. Yaitu saya akan menjelaskannya. P sama dengan 100.000, Q sama dengan 50.000, P1 sama dengan 50.000, Q1 30.000. Ditanya koefisien elastisitasnya. Berdasarkan perhitungan tersebut, besarnya elastisitas penawaran kurang dari 1 dikategorikan sebagai inelastis. P sama dengan P per Q dan segitiga Q per segitiga P. Jawabannya itu adalah E sama dengan 100.000 per 50 dikurangi 50 dikurangi 30 per 100.000 dikurangi 50.000. 100.000 per 50.000 kali 20.000 per 50.000. Sama dengan 2.000 kali per 2.500.000. Sama dengan 0,8. Berdasarkan perhitungan tersebut, terbesar elastisitas penawaran 1 dikategorikan menjadi inelastik. Soal SBPTN yang keempat. Jenis biaya yang tidak perlu dikeluarkan oleh perusahaan ketika tidak berproduksi adalah, jawabannya itu adalah saya memilih D, biaya variabel. Pembahasannya itu adalah biaya variabel adalah biaya yang berubah mengikuti aktivitas bisnis. Bisa dikatakan biaya variabel artinya biaya yang besarnya naik turun tergantung pada volumenya operasional perusahaan. Apabila produksi barang semakin tinggi, makin biaya variabel itu juga akan mengalami peningkatan. Dan soal SBPTN yang kelima itu adalah kurva biaya total, menggambarkan hubungan antara lain. Saya itu memilih jawaban yaitu adalah B, jumlah output yang diproduksi dan biaya total. Saya akan menjelaskannya. Peran yang dimainkan oleh para pelaku itu ekonomi antara lain sebagai pengguna faktor produksi. Soal SBPTN yang keenam.
Kebijakan harga yang seharusnya dilakukan oleh monopolis jika ingin meningkatkan penerimaan total adalah jawabannya itu adalah B. Menurunkan harga barang jika permintaan barang memiliki sifat elastis. Dan di sini saya akan menjelaskannya. Di antara berbagai pilihan yang tersedia, hanya opsi B yang menunjukkan hubungan antara jenis elastisitas dan penerimaan total. Yang tepat, ketika monopolis menghadapi permintaan atau di dalam kurung itu konsumen yang di elastisasnya bersifat elastis, maka strategi yang lebih tepat adalah menurunkan harga. Sebagaimana diketahui, permintaan yang elastis menunjukkan bahwa permintaan memiliki respons cenderung besar terhadap perubahan harga, di mana setiap harga barang berubah 1%, maka jumlah yang diminta akan berubah lebih besar dari 1%. Artinya, jika monopolis menaikkan harga, misalnya 10%, maka permintaannya akan berkurang lebih besar dari 10%. Sehingga sebaliknya, jika monopolis menurunkan harga, misalkan 10%, maka permintaannya akan berubah lebih besar dari 10%, sehingga TR meningkatkan. Soal SBPTN yang ketujuh. Dalam memilih dan menggunakan produk dan jasa dari suatu lembaga jasa keuangan, konsumen dan masyarakat wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut, kecuali di sini jawabannya adalah D. Memberikan salinan kontrak kepada konsumen wajib dilakukan perusahaan lembaga jasa keuangan. Pembahasannya itu adalah otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyediaan lembaga keuangan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Maka sebagai calon nasabah, lembaga keuangan harus memastikan apakah lembaga keuangan tersebut terdaftar, apakah produk yang ditawarkan mendapatkan izin OJK. Berhati-hati dengan cara membaca dengan seksama kontrak jasa keuangan dan pastikan kita mendapatkan salin kontrak produk jasa keuangan. Dan soal SBPTN yang ke-8. Memimpin organisasi atau perusahaan secara keseluruhan dan memimpin para manajer agar dapat membentuk tim kerja yang baik merupakan tugas. Di sini jawabannya adalah C. Manajer puncak. Pembahasannya itu adalah manajer puncak adalah seorang manajer yang berada di puncak hierarki organisasi dan bertanggung jawab atas seluruh organisasi. Direktur, presiden, wakil presiden, dan CEO adalah contoh manajer puncak. Mereka bertanggung jawab untuk menetapkan arah keseluruhan perusahaan dan memastikan bahwa tujuan perusahaan itu tercapai. Dan di sini soal SBPTN yang ke-9. Di bawah ini adalah jenis badan usaha menurut lapangan usaha, kecuali itu jawabannya adalah A. Badan usaha perseroan terbatas. Pembahasannya itu adalah berdasarkan lapangan usahanya atau teknis ekonomi. Badan usaha terdiri dari badan usaha jasa, merupakan badan usaha dan aktivitas memberikan pelayanan untuk masyarakat melalui penyewaan barang, membantu untuk menyelesaikan pekerjaan, dan mengantarkan barang atau penumpang agar mendapatkan balas jasa berupa uang. Adapun demikian yang tidak termasuk badan usaha berdasarkan lapangan usaha, yaitu perseroan terbatas. Badan usaha perdagangan merupakan badan usaha yang aktivitasnya lebih kepada pembelian barang lalu menjual kembali produk tersebut tanpa mengubah sifat maupun barang tadi demi mendapatkan keuntungan. Contohnya itu minimarket. Badan usaha industri merupakan badan usaha yang mengelola bahan baku untuk dijadikan barang baru yang bernilai guna. Contohnya itu adalah industri minum, industri obat-obatan, makanan, farmasi, hingga perobatan rumah tangga. Badan usaha agraris merupakan perusahaan yang mencakup kegiatan mengelola produksi menggunakan alam, khususnya melalui pengelolaan tanah, contohnya pertanian dan perikanan. Badan usaha ekstraktif merupakan perusahaan dan kegiatan menggali kekayaan alam, contohnya itu perusahaan.
Dan di sini soal SBMPTN yang ke-10. Kondisi yang mencerminkan keseimbangan perusahaan jangka panjang pada pasaran persaingan monopolistik adalah, jawabannya itu adalah jika 1 dan 3 yang benar. Pembahasannya yaitu adalah dalam jangka panjang setiap perusahaan akan menghadapi permintaan yang semakin sedikit pada berbagai tingkat harga. Ini berarti menerima perusahaan baru akan menggeser kurva permintaan dan penerimaan marginal ke sebelah kiri. Hal ini akan terus berlangsung sehingga perusahaan hanya memperoleh laba normal saja. Kondisi ini dicerminkan dengan harga yang menyamai biaya rata-rata, namun harga masih di atas biaya marginal dan penerimaan marginal. Selain itu, kurva permintaan juga semakin landai atau semakin elastis, namun belum sampai elastis sempurna. Soal SBTN yang ke-11. Dalam jangka pendek, perusahaan monopoli akan selalu memperoleh laba sebab monopoli merupakan satu-satunya maksimum tercapai bila perusahaan berproduksi pada tingkat output pada saat penerimaan total adalah maksimum. Jawabannya itulah jika pertanyaan dan alasan salah, keduanya salah. Pernyataan salah. Belum tentu perusahaan monopoli dalam jangka pendek akan memperoleh laba meskipun hanya ada satu produsen di pasar tersebut. Laba akan terjadi saat harga jual lebih tinggi dari biaya rata-rata. Alasannya salah. Untuk memperoleh laba maksimum, perusahaan dimanapun harus memproduksi barang saat penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Soal SBTN yang terakhir yaitu soal SBTN yang ke-12. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat adalah, jawabannya adalah tingkat harga barang dan tingkat pendapatan. Pembahasannya adalah dalam ilmu ekonomi, kenaikan harga dan kelangkaan disebabkan oleh penawaran dan permintaan yang tidak seimbang. Dalam teori penawaran dan permintaan menggambarkan hubungan di pasar antara calon pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa. Baik, hanya segitu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan.